Halo guys, ketemu lagi sama gue Aji. Nah, hari ini gue mau nge-review mobil keren nih guys. Namanya mobilnya Jeep JK Sahara Arctic Edition 2012. Tungguin ya reviewnya ya. Nah guys, kita mau bahas interiornya nih dari Jeep si JK Sahara ini. Nah, Jeep JK Sahara ini tuh udah dilengkapin dari setirnya, udah ada audio steering ya. Nah, jadi udah ada bisa koneksi dengan audio. Nah, untuk pilihannya juga di belakang ada di belakang ini guys. Nah, ini buat menu juga, kiri kanan ini udah ada guys. Nah, selebihnya untuk kayak semacam sen segala macam ini lebih ke arah Eropa ya. Jadi kalau untuk sen dan segala macam ada di sebelah kiri. Berbeda dengan mobil biasa ya. Kalau mobil biasa kan ada di sebelah kanan. Nah, kalau ini pengaturannya dari sebelah kiri untuk sen dan segala macamnya. Kalau berbalik aja, dari sen yang biasa di kanan pindah ke kiri. Nah, yang biasa di kiri pindah ke kanan untuk di Jeep ini. Nah, Jeep ini juga sudah dilengkapi dengan audio ya. Nah, ini double din, jadi sudah bisa pakai CD, sudah bisa radio. Nah, this juga bisa dia nih ya, sudah lengkap. Dan juga udah bisa dengan voice record, jadi udah bisa pakai telepon di sini. Nah, ini kita lihat lagi fiturnya, dia ada AC, terus juga di sini pengaturan AC ada di bawah. Ini tinggal blowernya, ini untuk suhu, dan ini untuk mode-modenya. Jadi kayak misalkan untuk di atas atau pakai kaki segala macam tinggal diatur aja, diputer ya. Udah canggih sih ininya. Terus juga untuk pengaturan power window juga ada power window, jadi tinggal kita pencet aja di sini. Ini channel power window-nya. Nah, ada di tengah semua pengaturannya ya guys ya. Jadi tinggal di yang mungkin orang nyarinya biasa pintu di sini, sekarang semua ada di tengah semua secara kontrolnya. Begitu juga dengan mirrornya, dia sudah electric mirror untuk kaca spion, jadi tinggal diatur di sini, tinggal di ke kanan atau ke kiri, semua sudah diatur secara di tengah. Jadi dia controllingnya semua di tengah. Nah, turun lagi ke sini, ini ada persneling. Persnelingnya biasa, yaitu ada parkir, terus mundur, netral, dan juga D. Nah, yang membedakan mobil ini adalah mobil ini sudah 4x4. Jadi udah 4x4, jadi sudah bergerak 4 rodanya, ini tinggal diatur di posisi ini. Sekarang posisinya di 2WD, kalau mau 4WD tinggal kita tarik aja. Nah, ini sudah posisi 4WD. Kalau mau dibalikin netral lagi di tengah atau balikin 2WD kita majuin lagi. Gitu. Nah, untuk di belakang ini juga dilengkapin dengan dia 5-seater ya. Jadi belakang itu ada bagasi, di belakang itu nanti udah ada speaker juga di tengah, pengaturan power window juga untuk yang di bangku passenger kiri kanan. Untuk seatnya sendiri, nah ini kan karena Arctic Edition, jadi semua dilengkapi dengan logo ini nih, Arctic nanti. Nah, untuk kenyamanannya sendiri sih untuk di tengah cukup nyaman ya untuk Jeep ini ya. Jadi untuk bantingannya sendiri ini lebih berbeda dengan SUV biasanya. Mungkin bantingannya agak lebih keras dibanding SUV sekelas yang biasanya ya, kayak mungkin kayak Fortuner atau apa kan lebih empuk atau gimana. Ini agak lebih keras memang karena di kelasnya dia memang secara bandingannya memang seperti itu, jadi tidak bermasalah, tapi tetap nyaman kok di dalamnya, kita nggak terlalu bumpy banget. Oke, terus juga di belakang nanti ada bagasi yang cukup lebar ya, dia kan posisinya panjang volumenya, jadi belakang itu ada bagasi nanti, jadi bisa untuk penyimpanan barang yang cukup banyak sih. Untuk di panel speedonya agak klasik ya guys, seperti mobil-mobil tahun lama, jadi cukup simple sih, hanya ada untuk fuel meter dan juga ada untuk pengaturan suhu, RPM, dan juga speed meter ya. Jadi cukup simple sih. Nah, di sini makanya saya bilang ini kenapa Arctic Edition. Di sini Arctic Editionnya terlihat di speedometer ada tulisannya Jeep Arctic. Nah, Arctic itu kan lebih ke apa namanya S ya. Nah, di sini juga ada lambang Bigfoot. Nah, nanti di mobil ini juga di luar yang tadi itu ada lambang Bigfoot. Nah, jadi mengartikan sebagai Arctic Edition. Oke, kita akan review lagi spesifikasi lainnya guys. Nah, nanti di mesin juga ya, kita lihat ya.
Oke guys, kita sekarang lanjut untuk review yang di luar. Nah, eksterior luarnya ini grillnya sudah dilengkapi dengan beberapa grill ya, grill yang berdiri yang bolong-bolong. Jadi dari modif seperti ini untuk grill luarnya, dan juga headlamp depannya sudah dipakai LED ya, bukan lampu biasa lagi, pakai LED kiri kanan. Nah, untuk Sahara ini kenapa berbeda dengan yang lain? Karena kalau untuk Sahara satu full body itu warnanya sama, jadi antara body dan fender semuanya sama. Itu yang membedakan antara Sahara dan Rubicon. Nah, untuk kita kesini lagi, kita ada juga udah peleknya juga udah diganti pakai Black Rhino, Black Editionnya. Nah, ini ukurannya ring 20 dan juga untuk ukuran bannya juga bisa dilihat ya, sama tinggal mengikuti ya. Jadi udah pakai ban pacul luarnya. Nah, ini yang saya bilang kenapa tadi Arctic Edition, ya ada logonya nih, Arctic Edition tipenya, dan juga kita bisa lihat juga di peleknya ya, ke belakang. Nah, stop lampnya juga udah kita ganti. Stop lampnya ini pakai stop lamp LED ya, jadi bukan stop lamp yang biasa lagi, sudah pakai stop lamp LED. Oke, ini juga sudah pakai cover di belakangnya. Oke, bisa kita lihat nanti untuk ini ada handle untuk bagasi ya. Nah, ini juga ada dilengkapi sudah fuel pump, fuel ya, tempat isi bensin. Oke, untuk dari luarnya sih seperti itu. Udah pakai talang air juga. Ya, kiri kanan ya, dilengkapin ada logo Arctic. Nah, tadi yang saya bilang terkait tadi, ini sudah ada logo Bigfoot. Jadi ada stiker kaki Bigfoot. Nah, oke, kita akan reviewnya bagasinya nih. Ini ada dua bagian ya guys, kalau untuk bukanya, yang bawah dan yang kacanya. Nah, ini guys ya, untuk bagasinya cukup luas ya. Nah, ini kebetulan mobil yang kita punya ini udah dilengkapi dengan JBL series untuk bassnya. Nah, JBL GT series ya. Jadi kalau untuk power bassnya udah oke banget deh. Sekarang kita lihat bagian mesin ya. Nah, bukanya simpel aja guys. Tinggal kiri kanan kita buka, angkat, lalu sudah ada kuncinya. Nah, ini untuk ruang mesinnya kita bisa lihat. Nah, Jeep ini Sahara 2012 sudah dilengkapi dengan mesin 3.6 liter CVT, yaitu Pentastar ya mesinnya ya. Berbeda sama tipe sebelumnya itu 3800, kalau ini sekarang 3600. Nah, oke guys, sekarang kita akan review soal harga mobil ini ya. Nah, mobil ini bisa kalian dapatkan dengan meminang, harganya tuh sekitar 755 juta aja. Itu cash ya guys. Kalau misalkan kalian mau kredit juga bisa. Nah, jadi kalau untuk mau kredit atau cash, kalian juga bisa hubungin langsung aja ke Dewa Mobilindo ya. Nanti ada deskripsinya tetap di bawah ya. Kalau kalian ingin cek-cek mobil ini, nah mobil ini bisa kalian cek unitnya di showroom Dewa Mobilindo di ITC Permata Hijau. Nah, mobil ini ada di showroom tersebut. Saya ulang lagi, di Dewa Mobilindo ITC Permata Hijau lantai 5 di lot A1 A2. Nanti kalau untuk lengkapnya ada di deskripsi di bawah ya. Nanti untuk nomor kontaknya juga akan saya tulis di bawah nanti di deskripsinya. Jadi untuk teman-teman bisa kontak kalau emang berminat sama mobil ini. Nah, yang saya bilang tadi, kalau kalian mau di-review mobilnya yang mana, bisa request sama tim kita, nanti kita akan review mobil-mobil yang lain. Jadi jangan lupa untuk selalu cek channel kita di Serba Serbi Channel. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe loncengnya. Thank you guys.